quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rekhlatul Ruhaniyah Aulia Utis'a Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam waras sugih wibowo rahayu. Rahayu satu dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Kita lanjut ya. Mulai dari surat At-Takasur. Suratul Takasur makiyatun samanu ayatin. Suratul Takasur kita mulai dari surat At-Takasur. Makiyatun, dia termasuk golongan surat makiyah. Samanu ayatin, jumlah ayatnya 8 ayat. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kepada kamu sekalian. Ada melalai. Alhaakum, telah melalaikan kamu sekalian. Ai sagolakum anto atilah, itu telah melalaikan kamu dari taat kepada Allah. At-takasuru, bermegah-megahan. Takasur itu bangga-banggaan, wah-wahan, itu ya. Ai atafakuru bil amwali wal auladi wal rijal. Artinya bermegah-megahan, wah-wahan, bangga-banggaan, atafakuru bil amwali, dengan harta benda. Amwal itu harta benda. Jadi dengan banyaknya harta benda telah melalaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Wal auladi, dan juga anak-anak. Dengan membangga-banggakan anak-anakmu telah melalaikan kamu kepada Allah. Kalau lupa sama Allah, karena bangga terhadap anak-anak. Bahkan saking bangganya punya anak sampai lupa kalau itu anaknya. Ganteng, anak raja, anak siapa, anak lu goblok masa anak hansip ya kan? Ganteng ya, anak siapa, anak raja. Padahal anak bukan sate. Saking bangganya ya kan? Karena nggak disadari ya. Belajar anak siapa, nang itu, anak raja, saking bang, pakai ya. Lupa nggak? Lupa. Padahal Allah masih nikmat. Lupa anak. Waktu nggak punya kepengen. Dia dikasih punya, dia lupa kalau itu anaknya. Lupa cucu. Lupa cucu mana? Lah, saking itu disopoi lah ya itu. Nah, warijal. Sampai kapan kamu begitu? Sampai kapan kira-kira manusia seperti itu? Hatta zurtum, sampai kalian berziarah, sampai kamu mengunjungi, sampai kamu bertempat tinggal al makobiro. Makobir itu tempat memendam.
artinya kubur. Menurut saya rata-rata akeh bangga, harta bendanya banyak bangga, anak sukses bangga, belang-belang sombong barang padahal ya kan, tempat pada Allah sampai kapan? Sampai mati. Mulai mati baru leren. Mulai mati baru leren. Nanti Allah mengingatkan kita. Menurut saya itu rata-rata menurut saya. Dan itu bisa dibuktikan gayanya orang yang jalan dengan membawa uang banyak dengan jalannya orang yang jalan nggak bawa uangnya. Loh, ini orang di dompetnya banyak duit sama orang nggak punya duit. Jalannya beda nggak? Beda. Ya duit. Ada lagi udah mereka tahu. Ya. Sampai kapan? Sampai masuk kuburan baru leren. Jadi paham ya Pak? Itu kan. Nah, akhirnya apa Allah ingatkan? Kala saufa ta'lamuna summa kala saufa ta'lamun. Kala. Sekali-kali jangan begitulah. Jangan begitu. Ya. Saufa ta'lamuna, nanti kalian akan mengetahui sendiri akibat engkau membangga-banggakan hartamu itu. Kamu lupa sama Allah, nggak dilarang. Kalau bisa cari duit yang banyak, bangunlah rumah yang besar, kumpulkan harta boleh. Tapi jangan lupa kepada Allah. Sadari, ya itu barang titipan, anugerah. Ya, silakan jadi orang kaya. Jadilah orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Jadilah pemimpin. Pemimpin apa ketua, apa kepala, atau apa namanya pemimpin. Jadilah pemimpin seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, kaya raya, istananya luar biasa, istrinya cantik, ratu pula. Istrinya Nabi Sulaiman ratu siapa? Bakatnya luar biasa. Saking banyaknya harta, pernah bangga dia. Bebannya. Kali-kali kau pengen ngasih makan semua makhluknya Allah. Makhluknya Allah mau dikasih makan ya Pak. Makhluknya Allah mau dikasih makan. Bahaya kok. Pemimpin yang luar biasa yang dibikin cuma penuh manusia. Binatang bisa diperintah, jin, raja jin bisa diperintah. Mindahin istana sakit di panah tak nyampe. Udah. Jadi saya cerita ini di kota Nader. Ya, luar biasa. Sampai itu sampai bangganya. Wah, dengan kekayaan saya ini, saya mau memberi makan semua makhluk Tuhan. Kenapa? Minta sama Allah. Lalu izinkan saya. Izinkan apa nih? Apa yang rata izin dong? Semua sudah terserah sama kamu. Kerajaan yang berikan, ilmu apa yang kamu nggak punya, harta apa yang kamu nggak punya. Istri cantik, mana yang lebih cantik dari Ratu Balkis? Mau izin apa lagi? Nah, apa dia bilang? Dengan kekayaan saya yang ada, izinkan saya untuk memberi makan kepada seluruh makhlukmu. Baik apa tidak? Baik. Baik. Beri makan dulu makhlukmu. Bisa peduliku makhluk sing sugih, apa sing larang, menungso, apa binatang. Pokoknya semua tak akan makan. Kata Allah, jangan sanggup kamu, jangan nggak usah. Tuh, jangan punya harta kalau kamu merasa bisa memberi makan. Jangan. Kalau soal merasa mampu memberi makan. Pohon izin sekali aja
Sekarang ini aja nggak terus-terusan nggak. Saya aja. Nggak usah terus-terusan, biarin aja. Dan terus-terusan biar Pak Warto aja. Mana Pak Warto juga belum pernah bisa. Nabi Sulaiman aja minta sekali dengan diizinkan. Dia mau ngasih makan terus-terusan Rais. Akhirnya apa? Ya udah kalau kamu maksa, tidak perlu seluruh makhluk kau beri makan. Kamu beri makan aja ikan yang ada di laut, udah itu aja. Ikan aja yang ada di ini ora usah wedhus, ora usah sapi, menungso ora usah. Udah kamu beri makan aja ikan yang ada di laut. Pasukan disiapkan, penduduk disiapkan, disuruh masak di padepokan. Kenapa? Mau ngasih makan ikan. Padepokan mendingan lah. Bapak-bapak makan, itu makan, itu makan, ya kan? Itu cuma ikan dong. Bener loh. Begitu mau masak semua penduduknya masak, pasukan mau menunggu makanan belum betul karena udah siap semua, siap. Kita laksanakan acara yang di tepi pantai, sepanjang pantai, gelar makanan, gelar tidak pantai. Wah ini lah ya. Sudah selesai acara, sebentar datang ikan satu, langsung dibawa tuh, habis makanan, ikannya masih gini-gini. Masih pengen makan, habis bersih. Ada apa? Yang makan cuma ikan satu. Bingung nggak? Ya. Bingung nggak? Bingung. Padahal kan ikan banyak di laut. Ini habis sih makan ikan satu, berarti yang lain kan nggak kebagian. Bingung nggak? Bingung. Nabi Sulaiman aja jalankan perintah bingung, mau melihat Pak Tarso. Nabi Sulaiman bingung. Wah ya lo, sok ngaku bisa ngasih makan, ngaku bisa nembak, ngaku bisa itu. Sulaiman bingung nggak? Gak mampu aja. Nah akhirnya apa? Ditegur. Tuh apa kata saya? Gak usah sombong, ngaku merasa bisa, ngaku merasa mampu. Nyatanya mana? Jangankan kau memberi makan kepada seluruh makhlukku, tak suruh kasih makan aja dengan hartamu yang banyak itu. Ikan-ikan yang ada di laut itu cuma ikan satu udah habis. Bagaimana man? Warto wati man. Soalnya bukan warto, ini kayak dodol kayak. Iya. Apa ini? Rada toy ya lagi nah. Tak iya man, enggak ya, tobat dulu. Nah, akhirnya apa? Sulaiman nggak berani lagi. Setiap ada orang memuji dia, kagum dengan dia, apa yang dia ucapkan? Ada min fadli robbi. Lihat ruwani askuru amhatku. Aturan Jawa mas. Hari ini umrah. Itu cuekku. Ini semua milik Allah. Ada min fadli robbi. Ini anugerah karunia dari Allah yang disampaikan kepada saya, dijadikan sebagai fasilitas, dipinjamkan sama saya. Dan bukan untuk apa-apa, untuk kebanggaan. Lihat luani, semua ini hanya untuk menguji aku. Askuru apapun, apakah aku termasuk orang yang bersyukur, apakah aku termasuk orang yang kufur. Jadi harta benda yang banyak bisa menjadikan orang bersyukur, tapi juga bisa menjadikan kufur. Tapi kebanyakan kufur. Terus sama mau ngikutin yang kebanyakan apa yang nggak kebanyakan? Yang nggak kebanyakan. Yang kebanyakan kufur.
Andi lagi bingung aja. Ayah nyambung aja ketemu aja ceritanya gitu coba. Makanya Allah kumut takasur kata jumul makobir kala sobat alam. Kali-kali jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibatmu. Kamu begitu nanti sampai masuk lubang kubur baru leren. Turun mati lu leren bangga-banggaan. Bangga hidup. Ayo. Terus diulang sekali lagi, saking nemene. Habis kala saupa ta'lamun, summa kala saupa ta'lamun. Sekali lagi. Jangan begitu. Ojo kaya ngono. Kelak kalian semua akan mengetahui akibat kebanggaanmu itu. Ya, kamu akan jadi lupa kepada Allah kan. Ale kan kamu. Jangan gitu. Nah, akhirnya apa? Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Kala. Jangan begitu ya. Lau ta'lamuna, kalau seandainya kalian tahu ilmal yakin dengan pengetahuan yang nyata. Yakin itu nyata, Pak. Bukan katanya, bukan belum tentu, bukan nggak pasti. Yakin itu nyata. Berbeda dengan iman. Beda. Nanti kita bahas ke Nabi Ibrahim itu iman. Mantap imannya. Tapi diuji juga sama Allah. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Kala, jangan begitulah. Jadi orang itu lau ta'lamuna, jikalau kalian mengetahui ilmal yakin dengan pengetahuan yang nyata. Pengetahuan yang nyata itu apa? La tarawunnal jahim, benar-benar sungguh-sungguh. Hanya jangan dibaca panjang ya. La tarawunnal jahim, nggak boleh. La jadi tidak. La tarawun, nah, ada lam. Aku tahu nunnya ditasjid, ya. Nunnya tasjid. Itu ditasjid untuk menyatakan kepastian. Lata rawun nal. Benar-benar kalian pasti akan melihat yang namanya neraka jahim dengan nyata. Nah, anak jahim, itu ya. Suma latarawun naha ainal yakin. Suma kemudian latarawun naha, kalian benar-benar pasti akan melihat neraka jahim itu, melihatnya ainal yakin. Ainal yakin, ain mata, dengan pandangan yang yakin. Pasti. Terus untuk apa semua itu? Summa ratus alunna, pakai nun aja. Yauma idzin anin naim. Summa kemudian ratus alunna, kalian semua akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Pasti. Apa yang digunakan yauma idzin pada hari itu? Dengan apa? Anin naim, terhadap nikmat-nikmat yang telah kamu terima selama hidup di dunia. Nikmat sehat, waras, tenang, damai, sejahtera, bahagia, cucu ayu, anak, cucu loro. Bukannya lagi udah mengurang-urang nih, pertanggung jawabannya kan diminta nanti. Gampang loro itu. Aku nek gelem melimo iso. Ya, ayo. Bukan aku ora gelem, kenapa? Cuma ratus alunna yang main di naik itu umum ini. Nanti aku diminta pertanggungjawaban semua nih Mas. Duitmu semua dari mana kau dapatkan? Dengan cara apa kamu mendapatkannya? Terus kamu belanjakan kemana? Wah lama banget. Bukan belakang ditanya, kanan kiri ditanya. Tapi kalau udah ditasarufkan, endai.
jadi jariah mengalir terus. Makanya luar biasa Allah selalu memberikan kepada kita lebih. Allah nggak bakal ngasih atas. Yang bikin nggak cukup karena digunakan untuk gaya hidup, untuk memenuhi gaya hidup, sehingga kalau untuk kebutuhan hidup pasti cukup dan mesti ada lebihnya. Itu ya, ini semua dipertanggungjawabkan. Makanya jadi apapun yang kita ada bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk angga-anggaan. Coba bikin tulisan yang cakep. Hadza min fadli Rabbi. Tempel di pintu rumah. Punya mobil bagus, kaca. Hadza min fadli Rabbi. Kalau ketua yayasan bisa membuat stiker, bikin jual aku. Hadza min fadli Rabbi. Biasanya kalau saya ngomong ini di Quran ada tulisan secara yang dilihat di Quran. Bikin stiker. Nah, kalau sampai ngaca habis dandan selfie merasa cantik, wajib beli stiker di yayasan Asrul Hadis. Untuk apa? Tempel di jidat. Hadza min fadli Rabbi. Kalau nggak gitu orang terjebak. Itu kan nikmat Tuhan. Merasa cantik, bukan? Melihat yang nggak pakai cantik, dia merasa lebih mulia. Akhirnya menghina orang yang nggak cantik. Benar nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa membanggakan. Selfie berdua gitu. Selfie berdua nih. Kita lihat, oh jebul masih cantikan gua, masih gini ya kan? Suka gitu kan dalam arti ya? Nah, iya, kerenan gua masih. Ibu yang begitu biasanya. Iya. Iya. Masa bapak-bapak enggak? Jangan bapak-bapak. Bapak-bapak juga Jarang ketinggalan. Ayo terus lain. Ayo. Masa ibu-ibu dibilang begitu? Lawan deh. langsung marah. Ada yang punya tua. Karena apa? Itu jebakan, Pak. Tanpa disadari, celeret, kufur dan disyukur itu ada yang di hati, Pak. Benar nggak? Iya. Akhirnya apa? Kita akan lupa. Mau modeling ngono kok kemana ini? Hanya menghina orang kan? Loh, apa dikira dengan menghina orang itu bisa menjadikan dirinya mulia? Apa dengan merendahkan orang lain itu akan menjadikan dirinya menjadi tinggi? Tidak juga. Ya kan? Apakah mulia dan baiknya kita tinggi derajatnya ditentukan oleh orang lain? Kan tidak juga. Kenapa kita mesti merasa hebat kemudian merendahkan yang lain? Cukuplah kita hidup selalu menjadi baik. Kalau baik dengan siapa aja. Walaupun orang-orang menganggap kita tidak baik, tetaplah kamu menjadi baik. Gitu. Asik ya. Jadi perlu ada kebanggaan itu bisa membuat Kenapa? Sholat bisa mengabarkan orang masuk neraka. Baru mau berangkat ke masjid itu sudah masalah. Habis mandi, boleh lambi itu sudah masalah. Tahu? Saya tahu. Kecuali aku ini ketok gue gagah. Aku nih yang lambi ini ketok gue Gagah. Hukumnya itu Bapak itu. Bapak ya. Dia nggak selfie tapi ngaca. Aku kalau pakai sorban ini ketoknya lebih gagah, gitu ya. Baru berangkat dari rumah sudah begitu. Nanti berikut di jalan, beda lagi. Jalannya Siapa itu? Siapa ibu atau siapa? Nah, dari situlah kenapa sampai masuk masjid. Masuk masjid itu baik apa tidak baik? Baik. Kenapa suka istighfar? Allahumma khiri dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah ampuni dosaku. Masa ke masjid dosa sih? Di jalan kamu udah ngumpulin dosa.
Begitu sholat sunnah tahiyat masjid, Robbi firli, ya Allah ampuni dosaku, betul enggak? Ya. Kan lagi sholat. Karena sholatmu masih bawa-bawa ria. Bawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una. Apa itu? Ria. Cobaan bro, jangan banget kita banyak duit. Makanya supaya nggak bangga dengan banyak duit, mau ngantongi duit. Ya, kecuali berangkat ke pengajian, ke masjid. Sama yang gue ngantongi duit kan biasanya yang Ragunan, Ancol, ke taman ini, ya kan? Duit yang ada di lemari dipindahin ke dompet. Bila mau berangkat ngaji, duit yang di dompet pindahin ke lemari. Bila ada urusan apa-apa yang pengajian, agak punya duit bilangnya. Siapa Ragunan? Duit banyak. Kenapa? Di pengajian nggak bisa riak, nggak bisa bang? Enggak. Karena di pengajian tempatnya orang cari selamat. Bagaimana Pak? Iya Pak. Ya Pak. Sadar. Sadar. Sadar kebanyakan orang begitu Pak. Ya itu termasuk baik. Untuk saya Termasuk baik sama Bu itu. Iya. Sama Bu Lati. Dia termasuk kebanyakan orang. Kebanyakan begitu. Atau ngomong bahasa dulu. Saya enggak. Betul kan? Kita kan fakta. Saya kasih kembali lagi, saya nggak mau ngajak Anda berandai. Nanti nggak masuk surga angan-angan nggak enak kan? Iya. Terus dapat Lailatul Qadarnya juga cuma angan-angan kan selama ini. Sudah angan-angan seolah Lailatul Qadar ini. Padahal jauh panggang daripada api. Kita mau. Ini Lailatul Qadar. Ayo kita buktikan. Terus ada kayak misalnya kadang kita keluar dandan di rumahnya pakai daster supe-supe. Ya. Kan kebanyakan orang begitu. Ya. Harusnya kalau di rumah itu dandan, kalau di luar biasa. Ya itu aja karena di rumah kan dipersembahkan untuk suami Ya, kan. begitu maksudnya. Kalau di luar dipersembahkan siapa? Orang lain. Nah, suaminya kan coba suaminya dianggap apa kalau di rumah? Orang lain. Aja. suaminya bangga juga. Kata kalau istrinya dandan, dilihat orang lain ini susi apa? Bangga juga. Iya, mau ke dalam, minum. Coba di dalam. Yang jadi kalau pakai daster sobek. Begini juga kata saya tidak membela ya, tidak membela itu tidak. Ya, yang salah kadang-kadang kita juga. Ya, udah jelas sudah ketahuan pakai baju mahal-mahal, pakai parfum, pakai lipstick, pakai apa, ya kan? Bila di rumah dicopotin sama suami. Ayo. Pakai baju nanti gara-gara suami. Pasti. Kalau istrinya dandan, sangkanya ngajak mulu. Kalau itu ada jalannya. Terus bang. Iya, kenapa istri di rumah nggak mau dandan rapi-rapi? Karena dandan rapi-rapi juga, ya kan? Kita tidur dalam pakaian yang rapi juga, cuma kita dicopotin juga. Kalau itu sih, Loh, kok nek gak gelem nyopotin kok protes karo Pak Sarjono kan? Di dalam rangka memudahkan. Jadi ada kebijakan sendiri kan? iya. Jadi ada sisi positif dan negatif. Wis pokoke dandan sing apik ngono. Gara-gara sampean dandan tertarik apik kan suami tertarik. Yo nek diwudani kudu sing salah diwudani ra gelem. Masalah itu. Nah, itu yang bikin salah, ya kan? Nah, jadi lah. Untuk suami, nanti kalau suami tertarik, ya kudu gelem siku. Iman bedaknya, iman orang bedakan sagam ya. Pakaiannya baru ini ya, terus akhirnya suami gelem, malah rapi. Lebih boros setiap kali Jadi gitu, Pak. seminggu sekali artis. Kadang-kadang suami yang pangerten,
habis keluar dandan dari mana-mana sampai rumah dicopot, wes cukup pakai baju tidur. Karena apa? Untuk suara. Kenapa nggak dandan rapi? Percuma Pak, dandan rapi juga dicopotin sama jadi pantasnya ini mumpung suami belum minta dicopotin, dicopot di sini. Gitu, baru sadar. Sadar. Yang penting sadar. Tidak usah dipermasalahkan. Tidak malah tukaran. Oke ya. Oke. Jadi kata kasur bisa dipahami? Bisa disadari? Bisa. Mudah-mudahan bukan hanya jadi bacaan rutin kalau terawih. Karena sekarang sudah paham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li aulatina wa li masaikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Taufiq warham anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulan faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa